Sekarang kita akan mendengarkan keterangan dari Ibu Yuliana terlebih dahulu. Ya. Ibu Yuliana bisa mendengar suara kami di sini? Bisa, Yang Mulia. Baik, kita mulai ya. Ibu namanya Ibu Yuliana Ngongko. Iya. Baik. Pada waktu pilkada kemarin Ibu sebagai apa? Sebagai saksi, Yang Mulia. Sebagai saksi dari pasangan nomor berapa? Nomor urut 3, Di Desa Manukuku. TPS mana? TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Ringgi. TPS 1 Desa Manukuku. Ibu datang ke TPS pada pukul berapa? Setengah 7, 6.30. 6.30. Waktu Indonesia bagian tengah ya? Atau timur itu sudah? Tengah ya? Waktu Indonesia bagian tengah. TPS 1 Desa Manukuku itu DPT-nya berapa, Bu? Tahu? Saya hanya ngecek, Ibu tahu betul nggak saksi di situ? Hah? DPT-nya 338. 338. Ketua TPS-nya namanya siapa, masih ingat? Katrina Bora. Ibu gitu ya? Ibu Katrina Bora. Ibu Katrina. Saksi dari pasangan yang lain ada yang hadir? Ada. Berapa calon bupati di sana, wakil bupati di sana? 4. Ada 4 pasangan. Kemudian di desa itu yang memperoleh suara terbanyak pasangan nomor berapa? Di TPS itu, di PTS 001 Desa Manukuku, yang suaranya terbanyak calon nomor berapa? Nomor urut 3 dengan nomor urut 2. Nomor urut 3 dapat suara berapa? 54. 54. Dengan nomor Nomor 2? Dengan nomor urut 2 54. Oh sama, 54 semua. Sama, Yang Mulia. Nomor urut 3 yang Anda wakili di situ dapat 54. Pasangan nomor urut 2 juga 54. Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa? Prosedur. Tadi saya itu mau ngecek apakah betul Anda ada di situ. Ya, bisa menjelaskan itu enggak. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa? Pokok-pokoknya saja. Apa yang Anda jelaskan? Proses dalam TPS. Kenapa prosesnya? Ada yang salah? Gimana prosesnya? Kalau gitu saya pandu ya. Pencoblosan dimulai pukul berapa? Jam 8. Pencoblosan mulai pukul 8. Selesai pukul berapa? 01. Pukul 13. Ya, pukul 13. Saksi dari pasangan yang lain ada yang hadir selain Anda? Ada. Siapa pasangan dari nomor berapa? Ada semua paslon Oh, 1, semua 2, paslon 3 dan itu saksinya hadir. Pada waktu penghitungan suara terakhir, semua saksi tanda tangan. ada 1 yang tidak tangan. Siapa yang tidak tanda tangan? Urut nomor 1. Nomor urut 1 tidak tanda tangan. Kenapa tidak tanda tangan katanya? Iya. Kenapa tidak tanda tangan? Langsung pulang. Oh, dia langsung pulang tidak tanda tangan. Anda Ibu Yuliana saksi pasangan nomor urut 3 kan? Ya, Yang Mulia. Anda tanda tangan? Tanda tangan. Oke. Terus menurut Anda semua proses berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Tidak. Tidaknya kenapa? Tidak ada doa dan tidak ada sumpah. Tidak ada doa, tidak ada sumpah. Mestinya yang disumpah itu siapa? Ketua KPPS dengan anggota dan Linmas. Oke, itu semuanya mestinya harus disumpah dulu. Itu tidak ada sumpah ya? Tidak ada doa dan tidak ada sumpah. Apalagi?
DPT beda. DPT-nya kenapa? DPT urut nomor 3 beda dengan DPT urut nomor paslon yang lain. Loh, gimana? Coba jelaskan itu. DPT nomor urut 3 tidak sama dengan DPT nomor urut yang lain. Gimana itu maksudnya? Ya, DPT yang saya punya tidak ada hologram. Oke. Terus? Balkon. DPT-nya Dan berapa sih? 338 sama? Yang Anda pegang, dokumen yang Anda pegang, DPT-nya 338 semuanya. Terus yang Iya. ditempel di TPS itu sama? Sama. Sama. Terus apa lagi? Tidak Cara ada penghitungan tanda suara tangan gimana? di Coba DPT. sekarang saya tanya aja. Cara penghitungan suara gimana? Setelah semuanya mencoblos pada pukul 1, setelah itu dilakukan penghitungan suara kan? Iya. Nah, penghitungan suara itu dimulai pukul berapa? Pukul 1. Pukul 1. Setelah ditutup. Tidak ditutup mulai penghitungan suara. Oke. Terus ada berapa kotak suara atau di situ itu? Satu. Terus kotak suara dibuka, dihitung satu-satu, gitu ya? Surat suaranya? Dibuka kotak suara, dituang ke meja, Ya. dan diikat pakai karet entah berapa Ya. dan dikerumu. Jadi saksi tidak dapat melihat. Langsung saya ambil video. Oke. Pada waktu penghitungan suara itu diambil surat suaranya satu-satu atau tidak? Ambil Jangan maaf yang tanya mulia, temennya, Anda aja. Gimana Pak cara ngitungnya? Satu suara diambil yang sudah dituang di dalam meja, kemudian satu-satu dinaikkan begini. Tidak. Satu ini pasangan nomor berapa? Ini nomor berapa yang dapat gitu? Tidak yang mulia. Loh, gimana cara menghitungnya? Dituang ke meja, diikat pakai karet antara anggota KPPS dengan ketua KPPS. Habis diikat pakai karet, dimasukkan lagi ke kotak, maju ke tengah, baru mulai perhitungan suara yang angkat satu-satu. Oh, oke. Jadi penghitungan suara itu tetap diperlihatkan satu-satu begitu ya? Yang Setelah dicoblos kelihatan ya? Iya, kelihatan. Itu diikat itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan. Misalnya diikat 10-10 dan sebagainya. Setelah itu baru dihitung gitu. Iya, dimasukkan di peti, baru kotak suara dimajukan ke depan, baru mulai perhitungan suara. Ya. Terus dihitung satu-satu sampai selesai. Ya, Oke. Terus ada yang ganjil lagi atau menurut Anda gimana? Ada persoalan lagi? prosedur. Gimana? Atau sudah cukup? Hah? Jadi setelah selesai semua perolehan suaranya dan dihitung itu, kemudian Anda menandatangani semua dokumen berita acara. Iya, yang mulia. Oke. Kecuali calon saksi nomor 1 karena dia terus pulang gitu ya. Iya. Oke, ada Prof? Silahkan Prof. Makasih Pak Ketua. Bu Yuliana, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu mendengar suara saya ya. Mendengar. Bu Yuliana, tadi Ibu menerangkan pasangan calon nomor 2 dapat 54 suara. Nomor 3 54 suara. Kalau boleh Ibu lengkapi, nomor 1 dapat berapa suara Bu? Pasangan calon nomor 44. Berapa? 44. 44. Pasangan calon nomor 4? 44. 44. Jadi angkanya di situ 244, 254 ya, begitu ya Bu ya? Iya. Saya jumlahkan sebentar Bu, sabar. 16, 1, 18. Jadi di situ total suaranya yang ikut memilih 196 ya Bu ya? Iya. 196,
DPT-nya berapa tadi? 338. 338. 338. Jadi artinya ada banyak juga yang tidak memilih, Bu ya? Ya. Oke, itu sudah clear. Lalu, Ibu pernah diperiksa Bawaslu nggak? Pernah. Pernah. Apa saja yang Ibu terangkan di Bawaslu yang Ibu keberatan dengan tahapan atau proses di situ? Tidak ada doa. Tidak ada doa. Jadi pertama itu tidak doa, lalu kemudian tidak disumpah ya, seperti yang dikatakan Tidak tadi ya. doa. Ya. Dan suara dituang dan dikerumu. Tidak ada kesempatan untuk... Sabar Bu Yuliana, satu-satu dulu, ini supaya clear. Jadi di tahap awal itu tidak ada doa, kemudian anggota KPPS dengan ketua KPPS-nya, tambah yang lain tidak disumpah ya. Ya. Oke, itu dicatat dengan baik. Jadi Ibu menerangkan begitu juga di Bawaslu ketika di memberikan keterangan tadi juga disampaikan. Nah, selain dari itu apanya yang menjadi masalah dari penglihatan Ibu di TPS 01 tersebut? Waktu suara dituang ke meja di kerumu anggota KPPS dengan ketua KPPS, jadi saksi tidak diberikan kesempatan untuk melihat. Itu yang dituang di meja ya? Ya. Jadi setelah mau dihitung, pelan-pelan Bu Yuliana ya, setelah mau dihitung, kertas suara dituang di meja, kemudian diikat dengan karet, dan itu saksi tidak melihat ya? Tidak. Tidak melihat, tapi kemudian yang diikat itu, berapapun jumlahnya Ibu tidak tahu, kemungkinan 10-10, karena logikanya begitu. Lalu dimasukkan kotak lagi, dibawa ke tengah, baru setelah itu dihitung ya? Iya. Ketika menghitungnya dilihatkan satu-satu begini? Iya. Ibu melihat nggak dengan jelas coblosannya? Melihat. Melihat dengan jelas ya? Ada nggak Ibu yang protes? Ketika dilihatkan suara begitu, tuh ada nggak yang Ibu protes? Ada, Domi. Apa yang Ibu protes? Cara coblosnya pakai lubangnya besar. Oh, lubangnya besar, tapi lubangnya itu tetap di salah satu pasangan calon. Di dalam kotak. Tetap di dalam kotak ya? Ya. Tapi ukurannya besar. Besar. KPU kalau ukurannya besar, mana KPU ini? Kalau ukurannya besar boleh nggak? Mohon izin yang mulia, Ya. tidak memenuhi syarat. Jadi di dalam TPS tersebut ada suara sah dan suara tidak sah. Jadi Itu besarnya berapa sih kira-kira? dia dinyatakan tidak sah apabila dia dicoblos bukan dengan alat coblos yang disiapkan oleh KPU Oke, jadi kalau ada alat atau coblos, merusak surat suara, Pak. alat coblos yang disediakan KPU tidak digunakan itu dibuat lebih besar itu menjadi tidak sah ya? Betul, Pak. Tidak sah. Karena merusak surat suara. Oke, Bu Yuliana, Iya. itu yang besar itu dihitung sebagai suara sah atau suara tidak sah? Suara tidak sah. Oke, jadi Ibu keberatan coblosannya besar, kemudian itu dihitung sebagai suara tidak sah ya? Ya. Nah, berapa yang tidak sah di TPS itu, Bu? Bu Yuliana? Kurang dengar, Pak. Jumlah suara tidak sah di TPS 1 tersebut berapa? 8. 8. Itu diantara sudah tidak sah apa saja? Coblosannya terlalu besar? Ada yang di luar kotak, Ya. ada yang pakai silet. Ada yang pakai silet? Iya. Terus? Apalagi? Pakai siletnya nomornya yang dipakai silet diukir. Oh, Jadi diukir itu begitu tidak ya? sah. Ini orang milih masih sempat mengukir begitu waktu yang terbatas itu. KPU saya mau dapat kepastian, betulkah ada 8 suara tidak sah di TPS tersebut? Betul, yang mulia. Betul ya, berarti keterangannya paralel ya, keterangan paralel. Nah, sebelum saya lanjutkan ke Bu Yuliana, KPU, benarkah tidak dilakukan penyumpahan terhadap anggota PPS dan ketuanya di situ? Ya, sesuai dengan keterangan KPPS kita pada saat dilaporkan di Bawaslu, Ya, bahwa benar tidak diangkat sumpah Ya. dan disepakati bersama oleh saksi dan juga pengawas TPS. oke. Ibu Yuliana, Ya. KPU mengakui bahwa memang tidak diangkat sumpah, tapi kemudian itu disepakati bersama. Benarkah begitu, Bu Yuliana? Tidak, Pak. Tidak, bagaimana? Tidak, karena tidak ada pengumuman
dari Ketua KPPS bahwa dari awal kita akan mulai pemilihan hari ini akan kita mulai pembukaan peti atau selanjutnya atau kita mulai akan sumpah. Itu tidak ada. Oh, tidak ada pengumuman itu ya, Ibu Yuliana? Tidak ada. Ke Ibu Yuliana sendiri pernah ditanya nggak? Bu Yuliana, ini kita langsung saja tidak perlu sumpah. Ada nggak ditanya begitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi langsung saja ke apa? Ke pemungutan suara. Tapi Ya. tetap awal itu petinya dibuka kan, dilihatkan kosong ya. Sebelum pemungutan suara dilakukan oleh KPPS, petinya diangkat nggak? Diperlihatkan ke semua yang ada nggak bahwa masih kosong? Setelah isinya dikeluarkan, diperlihatkan bahwa petinya kosong. Oke, jadi isinya dikeluarkan, lalu diperlihatkan kosong, ditutup kembali, itu yang digunakan untuk memasukkan suara ya setelah pemilih menggunakan hak pilihnya. Iya. Oke, terakhir Bu Yuliana, Ibu menganggap yang dianggap cacat prosedural itu karena satu, tidak ada doa dan penyumpahan. Dua, Ibu menganggap bahwa peti yang dibuka, yang diletakkan di atas meja yang surat suaranya dikeluarkan itu, saksi tidak memiliki kesempatan untuk melihat, begitu ya? Ya. Tapi penghitungan suara setelah diikat, dibawa ke tengah, Ibu melihat dengan baik ya? Iya. Lalu ada enggak perbedaan suara antara jumlah yang memilih dengan suara yang disediakan? Ada. Apa yang berbeda, Bu? Pada saat hitung di meja itu sekian 203. Jadi ketika dihitung pertama 203, padahal Ya. suara tertulis 204, begitu ya Bu ya? Iya. Setelah dicari rupanya ada yang terselip. Iya. Oke, jadi setelah dihitung lagi 204 jadinya semua. Iya, betul, Pak. Jadi 204, 196 tambah 8, maka menjadi 204. Jadi soal ini Ibu tidak ada keberatan kan? Bu Yuliana? Tidak. Tidak ada keberatan. Jadi suara dengan suara yang tidak sah Ibu tidak keberatan. Lalu Ibu tanda tangan nggak? Tanda tangan. Tanda tangan ya. Kapan ini jadi masalah Bu? Ibu kan sudah proses tadi di TPS nih. Sudah di apa? Ada keberatan 203, dihitung terselip 204, dihitung suara sudah dapat suara begini. Kemudian Ibu tanda tangan. Kapan ini menjadi masalah, Bu? Bu Yuliana. Setelah Ibu melapor ke pasangan calon. Tanggal 13. Tanggal 13 artinya itu 4 hari setelah pemungutan suara ya? Iya. Itu proses sudah ada di tahap mana itu Bu? Di kecamatan? Atau di kabupaten? Sebelum kabupaten. Sebelum kabupaten itu di kecamatan Bu ya? Iya. Jadi pada awalnya ketika Ibu ada enggak peristiwa ini Ibu laporkan ke pasangan calon yang Ibu wakili? Ketika tanggal 9 atau tanggal 10, dilaporkan nggak? Lapor. Apakah mereka keberatan dengan peristiwa itu? Keberatan. Keberatannya kenapa? Soal tidak disumpah tadi? Karena tidak ada sumpah dan doa. Oke, jadi itu baru karena Dan tidak ada video. sumpah dan doa. Dan video, Pak. Videonya apa Bu? Videonya waktu mereka ikat-ikat tuang di meja dan tidak berikan saksi untuk melihat di kerumu. Oke, di kerumuni banyak orang, lalu dituang di meja, saksi tidak melihat. Ibu sendiri yang tidak melihat atau saksi lain juga tidak melihat? Saksi lain juga. Oh, tidak melihat juga? Ya. Oke. Tapi yang kalau proses penghitungan yang dibawa ke tengah itu nggak ada protes ya Bu ya, kecuali yang 203 menjadi 204 ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Yang mulia, Pak Manan. Baik, kepada Ibu Yuliana Ngongo ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada perbedaan, yaitu DPT untuk pasangan nomor 3 dengan pasangan lain itu berbeda. Apanya yang berbeda menurut Ibu? Tidak ada balkon, hanya istilah kayak daftar hadir. Jadi yang lainnya ada balkon, saya punya tidak ada balkon dan tanda tangan
Oh, jadi salinan yang ada pada Ibu itu tidak ada barcode-nya, begitu ya? Iya. Sedangkan yang lain ada barcode-nya. Iya. Ya, jadi menurut Ibu ada perbedaan itu, apakah isinya berbeda juga? Daftar hadir itu ada berbeda isinya. Ibu tidak tahu. Iya, memang bingung. Baik, kepada KPU, Urutan, Kak. apakah memang ada perbedaan ya salinan yang diberikan kepada saksi-saksi itu model A3 KWK itu, apakah ada perbedaan? Baik, kami jelaskan Pak, saksi itu menerima namanya model A3 KWK atau DPT, Ya. yang isinya adalah nama pemilih di dalam TPS tersebut. Kemudian ada C daftar hadir namanya Pak. C daftar hadir ini juga isinya adalah nama-nama pemilih. Yang membedakannya hanya C daftar hadir tersebut disertai dengan kolom tanda tangan. Tetapi nama-nama yang ada di dalam DPT maupun C daftar hadir itu sama. Terkait hal tersebut, mungkin nanti kami diberikan kesempatan untuk ini. Kalau di dalam keterangan dari Yohana Ngongo di dalam Bawaslu, yang saksi menyampaikan bahwa dia melakukan checklist terhadap nama-nama pemilih yang hadir. Ya. Demikian yang mulia. Jadi yang melakukan checklist itu menurut KPU saksi sendiri. Ya, jadi dalam proses pemilihan pada saat Ketua KPPS memanggil pemilih, Ketua KPPS menyampaikan nama dan nomor urutnya. Kemudian saksi menandai di dalam DPT yang mereka terima, sehingga yang hadir itu dipastikan adalah orang yang ada benar. dalam Ya, DPT. baik. Demikian yang mulia. Jadi pada saat setiap pemilih ya melaksanakan haknya untuk memilih, itulah tugas saksi ini untuk menceklis daftar hadir itu ya, yang notabene bahwa itu adalah sebetulnya DPT ya. Jadi masing-masing nanti ahli untuk menceklisnya. Jadi kira-kira yang dimaksud oleh ahli ini itu ada perbedaan itu, apakah KPU bisa menanggapi di mana perbedaannya? Tidak ada perbedaan karena model A3 KWK ya yang diberikan oleh KPPS. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada Baik. perbedaan. Baik, kepada Ibu Juliana Ngongo ya. Pertanyaan yang lain, bahwa tadi sudah saksi jelaskan adanya Ketua KPPS itu tidak memperlihatkan bahwa sampul yang berisi surat suara maupun formulir-formulir yang ada di dalamnya itu tidak diperlihatkan kepada saksi-saksi masih tersegel apa tidak. Ini Ibu bisa menjelaskan apakah memang pada saat diserahkan oleh Ketua KPPS itu untuk dilaksanakan pemungutan, apakah memang itu tidak tersegel? Terima kasih yang mulia, betul sekali. Kami tidak melihat surat suara yang masih tersegel ditunjukkan kepada saksi. Jadi itu sudah menurut saksi itu sudah terbuka ya? Iya. Baik. Cukup yang mulia, terima kasih. Bawaslu, apa laporan saksi Anda di TPS terkait dengan kejadian ini? Kalau soal pemeriksaan Anda sudah ada di tangan kami ini. Nah, saksi Anda di TPS melaporkan enggak seperti keberatan yang disampaikan misalnya Bu Yuliana itu? Singkat saja, silakan. Makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih yang mulia. Yang dilaporkan kepada kami adalah bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 Desa Manupuku tidak berjalan sebagaimana biasanya. Dalam hal ini tidak diangkatnya sumpah oleh ketua untuk anggota dan petugas keterlibatan TPS. Itu yang disampaikan kepada kami. Saat kami juga mengundang untuk klarifikasi saksi kami, pengawas kami yang ada di TPS 001. Sumpah saja ya, yang peristiwa di atas meja yang ditumpahkan tadi tidak dilihatkan dilihat saksi itu disampaikan juga nggak? Tidak disampaikan. Tidak ya, berarti kan saksi Anda ada di tempat itu ya? Iya.
Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Sekarang singkat dari pemohon, ada yang mau didalami atau sudah cukup? Jangan diulang-ulang ya. Kalau apa yang sudah ditanyakan oleh para hakim tidak perlu diulang. Ya. Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya langsung bertanya. Nanti kalau saya anggap itu sudah dijawab, sudah ditanyakan hakim, saya potong, nggak usah. Ya. Oke, Yang Silakan. Mulia, izinkan saya langsung bertanya Yang Mulia. Ya, 2 pertanyaan saja. Kalau bisa agak banyak dikit Yang Mulia. Nggak bisa, sudah didalami hakim kok. Ada sesuatu hal yang mau ditekankan? Ya silakan, tapi tidak terlalu banyak-banyak. Oke. Hakim menganggap itu sudah cukup, sudah selesai. Oke, Ya. Yang Mulia. Terima kasih. Saudara saksi Yuliana ya. Ya. Waktu pertama itu dibuka kotak suara, apa yang ada di dalam kotak suara? Baik, terima kasih. Yang ada di dalam kotak suara itu busa untuk pakai alat coblos, plastik hitam yang berisi pulpen, paku, tipex, spidol, karet gelang, dan kertas putih yang agak panjang yang digulung dari peti. Terus Dan envelope kecil yang tipis, lebar, segi 4. apa? Yang tidak ada isinya. Apa? Envelope coklat yang tipis yang kosong. Jadi saya ulangi ya, tadi ada gabus, terus ada plastik hitam yang isinya ada spidol macam-macam, ada Ya. kertas putih yang digulung, Iya, ada amplop kosong. iya. Pertanyaan saya sama saudara saksi, itu di dalam kotak Anda diperlihatkan nggak kartu suara yang banyak itu? Yang tadi kan DPT-nya 338. Yang dalam Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi isi kotak itu Begini, hanya 4. sebentar. Saudara saksi Yuliana, ya, saudara itu memberi keterangan di bawah sumpah, ya. Jadi saudara harus betul-betul menyampaikan secara benar. Karena kalau Anda tidak menyampaikan secara benar, saudara bisa dituntut di pengadilan karena kasus sumpah palsu, ya. Supaya yang Anda saksikan, yang Anda ketahui dan Anda ketahui betul, itu disampaikan secara jujur. Ya, saya Ya. ulangi. Yang di dalam kotak itu ada surat suaranya enggak? Tidak ada yang mulia. Loh, kemudian surat suaranya kemudian dari mana itu? Itu yang saya tidak tahu, Pak. Saya tidak lihat. Tidak lihat. Tapi waktu itu terus dilakukan coblosan, diambil dari mana surat suaranya? Kertas suara sudah di mejanya ketua KPPS. Oh, kalau itu sudah dikeluarkan itu. Iya, tidak tahu. Sudah Pada dikeluarkan atau pada tidak. waktu saksi mencoblos, saya ulangi, sekarang saya teruskan. Waktu para pemilih mencoblos, apakah surat suara itu sudah tercoblos atau masih belum tercoblos? Belum tercoblos. Belum tercoblos. Baik. Jadi yang dicoblos oleh para pemilih itu belum tercoblos, ya? Ya. Ya, silakan diteruskan. Oke, makasih Yang Mulia. Saya teruskan saudara Yuli ya. Tadi saudara mengatakan ketika itu ditumpahkan kertas suara, itu mereka berkerumun. Yang berkerumun ini siapa aja? Ada orang luar nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang berkerumun ketua KPPS dengan anggota KPPS yang lain. Oke. Lah, waktu dibuka itu, apakah ketua KPPS mengundang saksi untuk melihat? Tidak. Tidak. Kenapa saudara video? Dari Karena belakang? saya tidak diberikan kesempatan untuk melihat. Jadi saya ambil video. Anda protes nggak waktu itu? Tidak protes. Hanya dalam video itu saya omong dengan teman saksi, kenapa ya ini videonya, kenapa ya ini dibuat begitu? Biasanya kan nggak begitu. Biasanya tidak begitu. Kenapa ini dibuat begitu? Biasanya gimana? Apakah pernah Anda menjadi saksi dulu? Pernah. Di mana? Yang pemilihan presiden dengan dewan. Seperti apa waktu itu? Anda diundang sebagai saksi, diperlihatkan? Diperlihatkan kertas suara bahwa itu masih tersegel. Biasanya. Oke, saya Semua lanjutkan ya. isi di dalam. Oke, ketika saudara video, saya melihat video itu di dalam bukti. Itu ada orang yang bawa tas. Iya, betul. Izin Yang Mulia, jika diperkenankan bisa diputar videonya Ini sehingga nanti hakim memutar sendiri. Oke. Saudara saksi, waktu Anda lihat yang bawa tas itu, ya,
Apa yang dia lakukan? Di depan, ada tas di depan, lalu kemudian diikat kita sambil membungkuk. Apa yang terjadi yang Anda lihat? Saya tidak lihat jelas, jadi saya ambil video, tapi ada yang pakai tas di depan. Sambil membungkuk? Iya, Sambil membuka tas saksi. itu? Anda Ya, melihat nggak yang bawa tas itu sambil membuka tasnya? Tidak Halo? lihat. Tidak lihat? Iya. Oke, cukup. Ya cukup ya, saya kira cukup. Jadi begini, saya minta ketegasan. Anda melihat keanehan itu, kenapa pada akhir penghitungan suara Anda menandatangani berita acara dan hasilnya? Kok tidak protes? Terima Apa kasih Anda yang ada di mulia. dalam tekanan? Terima kasih yang mulia, karena saya bukan berarti saya setujui, karena memang dari awal tidak menjelaskan aturan-aturan cara Iya, kenapa kalau tidak setuju Anda tidak melakukan form keberatan atau melaporkan kepada pengawas pemilihan yang ada di TPS itu? Tapi Anda kok menyetujui, Anda menandatangani, artinya menandatangani itu Anda setuju. Gimana itu? Tidak dijelaskan bahwa cara yang benar di dalam TPS yang mulia. Iya, semua menurut Anda itu tidak benar, baik tidak disumpah, kemudian caranya dan sebagainya. Tapi kenapa setelah penghitungan suara yang hasilnya itu kemudian Anda ketahui dan Anda tanda tangan, mestinya Anda tidak tanda tangan kalau begitu. Apa artinya Anda menandatangani? Menandatangani itu artinya Anda menyetujui semua proses sampai kepada hasilnya, kan begitu, toh? Baik, yang mulia. Gimana itu? Itu tidak ada penjelasan bahwa surat yang ditandatangan juga tidak kita dibaca. Loh, Anda katanya sudah berpengalaman untuk menjadi saksi. Pada waktu Pileg dan Pilpres sudah menjadi saksi. Sudah tahu, artinya Anda menandatangani akhir, itu Anda menyetujui seluruh rangkaian proses, termasuk hasilnya. Gimana kok sekarang kok katanya nggak menyetujui? Gimana Ya, pertanggungjawaban Anda? saya menjelaskan ini yang mulia. Memang aturannya saya tahu karena itu pemilihan berbeda. Saya Iya, pikir sekarang pertanyaan saya, itu kenapa Anda tanda tangan? Menyetujui. Kalau Anda tidak tanda tangan, kita bisa mengerti, oh Anda tidak setuju. Anda melakukan protes, Anda tidak menyetujui rangkaian prosesnya. Tapi tadi Anda mengatakan semua saksi tanda tangan kecuali saksi pasangan nomor 1. Sekarang Anda mengatakan yang lain, itu gimana? Ya, silakan Prof. Ya, melengkapi pertanyaan yang mulia ketua tadi. Bu Yuliana, ketika Anda tanda tangan ada yang memaksa nggak Anda harus tanda tangan di situ? yang memaksa tidak ada. Jadi tidak ada yang paksa ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, cukup ya. Sekarang satu saja dari termohon. Ya, Ya, yang singkat. ya, izin yang mulia. Apakah saat pengambilan video oleh saksi Juliana terekam secara jelas apa yang dilakukan oleh KPPS di meja tersebut? Silakan dijawab Bu Yuliana. Ya. Tolong diulang kurang tepat. Izin saya ulang. Ya, silakan. Ya, baik. Silakan. Apakah ketika mengambil rekaman video itu terekam secara jelas apa yang dilakukan oleh KPPS di atas meja yang tadi saudara saksi katakan? Iya betul, terekam terjelas. Berarti Anda tidak terhalang, sementara tadi saksi katakan bahwa terhalang. Terhalang tidak ketika mengambil dengan video? Terhalang. Apa yang terjadi di atas meja tersebut? Iya, terhalang. Terhalang. Nah, tapi tadi pertanyaan lanjutan, tadi dalam rekaman itu dikatakan bahwa ada yang membawa tas. Iya, betul. Apakah saksi tahu apa isi tas tersebut?
Tidak tahu. Tidak tahu. Siapa yang membawa tas tersebut? Anggota KPPS. Anggota KPPS. Namanya siapa? Bapak Yos. Bapak Yos. Atau melanjut pertanyaan dari majelis hakim tadi. Apakah surat suara itu sebelum dicoblos, apakah diambil dari tas tersebut? Saksi tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, saya kira cukup itu ya. Cukup mulia. Pihak terkait ada yang akan ditanyakan? Satu pertanyaan, tapi kalau ada lanjutan dari pertanyaan itu silahkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Yuliana Ngongo, kami ingin mempertanyakan terkait dengan kepentingan paslon nomor urut 1. Saksi paslon nomor urut 1 tidak menandatangani formulir seperti yang diutarakan oleh saudara saksi. Pertanyaan kami, apakah formulir C1 yang saudara pegang, yang kemudian saudara berikan kepada paslon nomor urut 3, tidak memiliki tanda tangan dari saksi paslon nomor urut 1? Iya, tidak memiliki tanda tangan saksi urut nomor 1. Kami pastikan bahwa C1 yang saudara berikan kepada paslon nomor urut 3 itu tidak ditandatangani oleh paslon nomor urut 1 ya? Tidak ditandatangani. Kami lanjut mungkin sedikit yang mulia. Silakan, silakan. Satu aja lagi. Saudara saksi cukup mengetahui banyak terkait dengan proses di dalam sehingga mengajukan keberatan begitu banyak terkait proses itu. Pertanyaan kami, sekedar kami mempertegas bahwa tadi saudara saksi katakan bahwa kotak suara sebelum dibuka itu dibawa ke depan lantas dikerumuni dan tidak kelihatan. Tetapi agak aneh bagi kami, kok saudara saksi bisa mengetahui ada gabus, ada plastik, ada spidol, ada amplop kosong. Tapi pada bagian lain keterangan saksi, saksi katakan bahwa dibawa ke tengah lantas diangkat satu persatu surat suara. Ini mana yang benar? Apakah benar waktu dibawa ke tengah gabus, plastik, spidol sama amplop kosong? Ataukah seperti keterangan awal saksi bawa ke depan yang ada itu surat suara? Saya pikir itu yang mulia. Ya, gimana Bu Yuliana? Iya, itu saat awal buka saat perhitungan. Baik. Ya, cukup ya pihak terkait. Terima kasih Bu Yuliana ya. Anda sudah memberikan keterangan pada sudah mengingatkan saksi untuk bahwa saksi sudah disumpah. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Domingos. Ya, Pak Domingos yang di tengah ya. Jadi tadi sudah saya tekankan Anda memberikan kesaksian di bawah sumpah. Ya, harus memberikan keterangan yang benar. Apa yang Anda lihat, Anda saksikan, Anda rasakan. Ya, tidak boleh memberi keterangan yang lain daripada yang tidak Anda lihat dan Anda dengar atau Anda saksikan. Pak Domingos, pada waktu pilkada kemarin di TPS 1 Desa Manukuku sebagai apa? Saya sebagai saksi nomor urut 4. Baik, saksi. Kalau begitu Anda bersama dengan Bu Yuliana kenal? Iya, Pak. Kenal ya? Rumah Anda dengan rumah Bu Yuliana jauh atau dekat? Dekat, Pak. Oh, dekat. Sehari-hari kenal sama Bu Yuliana ya? Iya, Pak Domingos. Ya, Pak. Anda menjadi, kalau Bu Yuliana saksi pasangan nomor berapa? Nomor urut 3. Oke, Anda nomor urut 4. Yang Ya, diceritakan Bu Yuliana mengenai perolehan suara itu benar? Benar, Pak. Nomor urut 1 memperoleh suara 44, nomor urut 2 memperoleh suara 54, nomor urut 3 memperoleh suara 54, dan nomor urut 4 memperoleh suara 44. Yang tidak sah 8. 8. Baik. Semua proses betul seperti yang diceritakan oleh Bu Yuliana, tidak ada sumpah, tidak ada doa. Betul, Pak. Anda pernah lihat apa yang memvideo itu siapa? Anda atau Bu Yuliana?
Ibu Yuliana. Bu Yuliana, Anda menyaksikan video itu? Iya Pak. Anda menyaksikan pada waktu selesai pada pukul 1 mau dihitung, itu kotak suara diangkat dan ditumpahkan di meja. Iya Pak. Pada waktu ditumpahkan itu dikelompok-kelompokkan, misalnya dikelompok-kelompokkan 10-10 atau bagaimana itu pengelompokannya? Saya cerita dari awalnya ya Pak. Gimana? Yang perhitungan pas diangkat ditulangkan ke meja. Ya, dituangkan ke meja. Pada awalnya setelah habis ini pemungutan suara, surat suara itu diangkat, ditulangkan ke meja dan dihitung entah berapa diikat pakai karet, lalu diisi kembali ke dalam peti. Peti itu diangkat dibawa ke depan, lalu mulai perhitungan. Ya. Anda lihat apa surat suaranya yang dicoblos ditumpahkan itu diganti dengan surat suara yang lain? Yang katanya ada yang bawa tas itu? Tidak lihat Pak. Tidak lihat. Ya, terus gimana? Karena mereka kerumun di meja Pak. Berkerumun, yang berkerumun bukan orang luar, tapi yang berkerumun anggota KPPS TPS 1, betul? Iya Pak. Betul ya, terus gimana? Penghitungan suara dilakukan menurut prosedur ya. Jadi diperlihatkan yang dicoblos, oh ini yang memperoleh pasangan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya begitu, sampai dengan sesuai hasil yang Anda sampaikan tadi, betul? Iya Pak. Betul. Akhirnya Anda tanda tangan nggak di hasil perhitungan suara itu? Tanda tangan Pak. Tanda tangan. Terus ada masalah apa lagi kalau Anda sudah tanda tangan? Apa artinya Anda tanda tangan? Saya lihat Apa artinya Anda tanda tangan? setuju untuk dapat C1. Jadi Anda setuju dengan hasil itu kan? Iya Pak. Oke, ada lagi yang akan Anda sampaikan? Ketua KPPS keluar ruangan untuk mencoblos ke TPS 2. Oh ya nggak apa-apa kan, dia kan memang meskipun ketua KPPS di TPS 1, tapi dia tempat nyoblosnya di TPS 2 kan, nggak ada masalah kan? Apa itu salah? Hah? Dia meninggalkan tempat, kan masih proses pemungutan suara. Diprotes siapa yang protes? Proses pemungutan suara Pak. Kan masih berjalan. Suara. Sedang berjalan proses pemungutan suara, dia meninggalkan tempat. Iya Pak. Oke. Terus apa lagi? Tapi di situ itu dipukul berapa? Di jam berapa terjadi begitu itu? Kurang lebih setengah jam, 30 menit. Enggak, pukul berapa itu? Pukul Kurang 1, lebih sebelum pukul 1? Gimana? Kurang lebih jam 12. Jam 12. Dia pergi meninggalkan tempat itu dalam rangka mau mencoblos di TPS 2? Iya Pak. Oke, lah di situ kemudian yang mimpin siapa? Masih berlangsung pemilihan di situ? Pencoblosannya masih berlangsung? Masih? Masih Pak. Oke. Terus ada lagi? Tidak ada lagi Pak. Tidak ada. Prof. Saldi ada yang mau didalami? Cukup? Yang mulia Pak Manan? Cukup? Pemohon silakan. Terima kasih yang mulia. Saya mau melanjutkan atas keterangan saksi, Saudara Dominikus. Tadi Saudara saksi mengatakan Ketua KPPS sempat meninggalkan TPS untuk sekian waktu tertentu, kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Nah, siapa yang mengendalikan atau siapa yang memimpin TPS itu pada saat masih berlangsung pemungutan suara? Saya tidak tahu. Bisa lebih keras? Agak didekatkan itu mic-nya. Maju, Anda maju Pak Dominikus. Dominikus. Anggota KPPS Pak.
Oke, terima kasih. Nah, apakah Anda tahu Ketua KPPS itu pergi sendiri atau juga ada anggota KPPS lain dan bersama saksi yang lain untuk melakukan pemungutan suara di TPS yang lain? Bersama saksi dengan anggota. Ada berapa anggota KPPS yang ikut Ketua KPPS? 1 dengan saksi nomor urut 3. Saksi nomor urut 3 berarti Ibu Yuliana. Iya, Pak. Boleh saya konfirmasi yang mulia ke Ibu Yuliana? Iya, silakan. Ibu Yuliana, betulkah Anda sempat meninggalkan TPS bersama 1 ketua KPPS dan 1 anggota KPPS? Iya, betul. Berapa jarak kira-kira TPS 1 dengan TPS 2? Pakai motor berapa meter ya? Agak lumayan. Kurang lebih sama nggak waktu Anda meninggalkan bersama Ketua KPPS yang dikatakan oleh saksi Dominikus kurang lebih setengah jam, betul? Betul. Oke, siapa yang menggantikan Anda? Saksi paslon nomor 3, ketika Anda pergi, saksi yang menggantikan ada? Ada saksi teman saya, saksi luar. Oke, nah Saudara Dominikus, saya kembali yang mulia terakhir, ya, apakah Anda lihat? Maaf, Saudara Dominikus itu mencoblos di TPS 1. Iya, Pak. Apakah Saudara Dominikus melihat bahwa kertas suara itu ditandatangani oleh Ketua KPPS? Tidak melihat, Pak. Saat Ketua KPPS menyampaikan kertas suara kepada Anda, ada nggak tindakan dia menandatangani di atas meja atau posisi seperti apa Ketua KPPS itu? Dia berdiri, Pak. Tidak melihat. Tidak melihat melakukan tanda tangan atas kertas suara? Iya, Pak. Pada saat dia pergi memilih di TPS 2, siapa yang tanda tangan itu? Tidak tahu, Pak. Oke, terima kasih yang mulia, cukup. Iya. Termohon silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi Dominikus Lende, jam berapa saksi ke TPS 01 Desa Manukuku? Jam 6.30, Pak. Jam 6.30. Iya, Pak. Betul ya saksi? Betul. Mohon penegasan, apa betul saksi hadir jam 6.30? Betul, Pak. Betul. Siapa saja pada jam 6.30 saksi-saksi dari pasangan calon itu sudah ada di situ? Sudah ada, Pak. Semua 4 saksi Iya, Pak. dan 4 calon. Apakah saksi menerima DPT atau daftar hadir? Terima, Pak. Terima apa? DPT atau daftar hadir? DPT, Pak. DPT. Apa? Saya selalu konfirmasi ke Ibu Yuliana, bisa menjelis? Bisa, silakan. Apakah saat itu Yuliana bertanya kepada saksi, kok saya dapat daftar hadir? Bertanya tidak? Bertanya. Bertanya. Apakah setelah bertanya kok berbeda dengan punya saksi pasangan itu, apa tidak minta diganti ke KPPS? Tidak meminta karena sudah berjalan pemungutan suara. Oh begitu. Pencoblosan. Ya. Ya, cukup ya kayaknya. Ada yang penting lagi satu kalau ada Ya, yang penting lagi. untuk Kalau nggak ada, tentang tanda tangan ini yang mulia, tanda tangan surat suara. ya silakan. Apakah ketika saksi mengambil surat suara, atau apakah ditunjukkan tidak oleh KPPS? Ditunjukkan. Untuk saudara Lende, saudara Dominikus Lende. Izin yang mulia, coba ulang pertanyaannya. Apakah ketika KPPS memberikan surat suara kepada saksi Ya, sebelumnya? Pak Lende, Anda kalau menyebut kuasa hukum dari termohon atau pemohon atau siapa saja, jangan yang mulia. Yang mulia itu yang duduk di depan sini, ya. Kesenangan dia nanti dipanggil yang mulia. Doa. Silakan.
Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apakah sebelum diserahkan surat suara kepada saksi, itu Ketua KPPS itu menunjukkan? Menunjukkan, Pak. Nah, apakah di situ terlihat tanda tangan untuk punya saksi? Tidak lihat, Pak. Oh, tidak lihat. Posisi saksi Terbalik. Ya. Kan Gimana, dilanjutkan? terbalik. Silakan lanjut. Pak Lende silakan Pak. Pak Dominikus. Apa tadi yang terakhir tadi Anda mau menjelaskan apa? Diulangi. Kan kertas suara menunjukkan posisi terbalik. Oh, terbalik, jadi tidak melihat itu. Tapi apakah saksi melakukan keberatan saat itu? Tidak, Pak. Baik, Tidak. cukup ya? Ya. Cukup, Terima kasih, saya Yang kira sudah cukup. Pihak terkait sekarang ada? Kami sedikit yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk saudara saksi Dominikus Lende, seperti yang saudara katakan bahwa saudara menerima surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kami ingin konfirmasi, saudara memilih di TPS 001 Manukuku ya? Ya, Pak. Saudara memilih di situ. Itu pemungutan suara berakhir jam berapa? Jam 1, Pak. Pemungutan suara berakhir jam 1 ya? Jam 1 ya? Coba yang di sampingnya jangan bicara. Jam 1. Kurang lebih jam 1, Pak. Jam 1 pemungutan suara berakhir. Jadi waktu itu seperti yang saudara katakan bahwa Ketua KPPS bersama saksi paslon nomor urut 3 atas nama Yuliana Ngongo pergi memiliki TPS 02 ya? Ya, Pak. Pergi memiliki TPS 02. Ada tidak yang menggantikan saksi paslon nomor urut 3, saudara Yuliana Ngongo? Ada, Pak. Ada yang menggantikan ya? Ada, Pak. Tahu namanya siapa? Iya, tadi pihak terkait sudah dijawab. Penggantinya Ibu Yuliana adalah saksi yang berada di luar ya? Siap yang mulia. Ya, sudah dijawab tadi. Jangan diulang-ulang. Satu lagi saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Satu mungkin yang mulia. Silakan. Karena pada saat itu Ketua KPPS sedang pergi mencoblos ke TPS 2, saudara saksi memilih melakukan pemungutan jam berapa? Memberikan hak suaranya di TPS 01. Jam 8, Pak. Jam 8 pagi. Waktu saudara memberikan hak suaranya, ada tidak dalam surat suara itu ditandatangani oleh Ketua KPPS? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada tanda tangan. Surat suara yang saudara saksi pakai. Kurang perhatikan, Pak. Kurang perhatikan. Ya, cukup ya. Pihak terkait. Prof tadi ada satu, silakan. Ini saya ke Bu Yuliana lagi ya. Bu Yuliana. Bu Yuliana masih Ngongo. siap. Halo. Boleh Halo, dengar ya? Ini masih di TPS 01 Desa Manukuku. Ada nggak pemilih yang di bawah umur yang ikut memilih? Tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan ya. Saudara Dominikus, Anda mengetahui atau ada informasi berapa pemilih di bawah umur? Kurang perhatikan, Pak. Tidak memperhatikan. Ada yang protes? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang protes itu ya? Ya, Pak. Ibu Yuliana, ada nggak yang mempersoalkan di situ bahwa ada yang di bawah umur? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Ini penting ditanyakan karena ada dalil yang mengatakan pemilih di bawah umur, tapi kita sudah cek kartu keluarganya, umurnya sudah mencukupi. Nah, ternyata di TPS juga tidak ada persoalan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan saksi yang ketiga. Izin yang mulia, jika Dari mana? diperkenankan sebelum diperiksa saksi nomor 3, saya ada satu pertanyaan lagi. Apa sudah lewat, mau tanya apa? Hah? Saya mau tanyakan apakah saksi Dominus juga melihat ketika dibuka kotak suara pertama tidak ada suara suara. Apakah dia lihat juga hal yang sama? Tadi sudah mengenai kardus dan sebagainya kok. Silakan Pak Domingus kalau mau jawab sekali aja cepat. Ulang pertanyaannya yang Diulang Pak. pertanyaannya. Apakah saudara lihat ada kertas suara ketika kotak suara dibuka pertama sekali itu? Tadi kan saudara Yuli mengatakan ada 4 isi.
isinya pertama gabus, kedua ada plastik hitam, ketiga ada amplop. Iya, jangan diulang-ulang, itu sudah didengar. Apakah betul tidak ada kertas suara di dalam itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, yakin? Yakin, Pak. Cukup Yang Mulia? Ya. Baik. Sekarang kita dengar saksi yang berikutnya, Pak Agustinus. Ya. Untuk lain kali kalau sudah lewat jangan mengajukan pertanyaan ya. Itu hak saudara sudah habis itu mestinya. Kalau hakim masih boleh untuk memperdalam. Karena yang mulia, yang lain tidak mulia, jangan bolak-balik ya. Senang tadi termohon dipanggil yang mulia. Ya. Sudah dapat honor dipanggil yang mulia, senang. Ya, biar supaya nggak tegang. Pak Agustinus, siap? Ya. Siap, Yang Mulia. Anda adalah saksi paslon nomor urut 3. Sama dengan Bu Yuliana kalau begitu? Atau di daerah lain? Di tingkat kabupaten? Saya saksi di tingkat kabupaten, Yang Mulia. Oke. Apa yang Anda mau jelaskan, tapi terlebih dahulu saya mau tanya. Kapan terjadi rekap di tingkat kabupaten? Tanggal 15 Desember, Yang Mulia. 15 Desember. Dimulai jam berapa atau pukul berapa? Kurang lebih jam 9 pagi. 9 pagi. Bertempat di mana itu? Di kantor KPUD. Kantor KPU. Siapa saja yang hadir? Dari penyelenggara ada komisioner KPU. Komisioner KPU, siapa saja yang hadir di situ? Berapa komisioner? Ada 5 orang. 5 orang. Terus siapa lagi? Dari PPK masing-masing kecamatan. PPK ada berapa kecamatan di Kabupaten Ada 6 PPK. Hadir semua? Hadir semua, ya. Terus siapa lagi? Ada Bawaslu. Bawaslu. Semua komisioner Bawaslu 3 orang hadir? Hadir. Hadir 3 orang. Siapa lagi? Saksi dari masing-masing paslon, 4 paslon. Saksi 4 paslon hadir semua. Selesai penghitungan rekapitulasi pukul berapa? Kurang lebih jam 14, Yang Mulia. 14 siang. Ya. Ya. Itu penghitung rekapitulasi yang direkap mulai dari PPK mana dulu? Coba bisa dijelaskan? Yang pertama di PPK Kecamatan Kota Wikabubak. Terus? Kemudian dilanjutkan PPK Kecamatan Tanariu. Ya. Terus yang ketiga Kecamatan Lemboya. Ya. Yang ketiga Loli. Baik. Kemudian yang keempat Lemboya. Ya. Yang kelima Lemboya Barat dan yang keenam Kecamatan Wanokaka. Baik. Sekarang perolehan suara. Perolehan suara paslon 1 dapat berapa? Paslon 1 19.534, Yang Mulia. Baik. Paslon 2? 8.374. Baik. Paslon 3? 19.473. Baik. Paslon 4? 17.932. Berarti urut-urutannya menurut Anda pasangan calon nomor urut berapa yang dapat nomor paling banyak? Paling banyak nomor urut 1 19.534. Oke, baik. Terus kemudian yang kedua nomor urut 3 rekapitulasi di tingkat kabupaten itu lancar atau tidak lancar? Mohon maaf Yang Mulia, bisa diulangi? Jalannya rekapitulasi atau proses rekapitulasi di tingkat kabupaten lancar atau tidak lancar? Baik, Yang Mulia. Mungkin saya mau sampaikan proses yang terjadi. Ya. Bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten, di tingkat KPU, setelah PPK menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, kami masing-masing saksi dari paslon diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kemudian pada saat yang kami memberikan tanggapan, ada sejumlah klarifikasi pertanyaan, tanggapan, dan klarifikasi yang diberikan oleh saksi.
terutama kami dari paslon nomor urut 3 dan paslon nomor 4. Nah, karena pada saat pleno di tingkat kecamatan, beberapa kejadian khusus yang ada. Kecamatan mana saja? Di seluruh kecamatan? Seluruh kecamatan itu ada beberapa kejadian khusus, misalnya yang paling banyak itu dan merata di semua kecamatan adalah soal data disabilitas. Itu pencatatan data disabilitas, hampir semua kecamatan, di semua kecamatan itu tidak tercatat dengan baik. Sehingga kemudian di awal dari pleno kecamatan kota, satu hal yang cukup prinsip yang kami persoalkan itu adalah ketika data-data disabilitas itu baru diklarifikasi pada saat pleno di tingkat kabupaten. Yang sesungguhnya ketika ada persoalan di tingkat TPS, mestinya pada saat pleno di tingkat kecamatan harus dilakukan klarifikasi sehingga data yang diplenokan di tingkat kabupaten itu sesungguhnya sudah data yang sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Ya, Kira ini sebenarnya masih dikasih. Sebentar, dipotong ini. Ada hakim yang mulia Prof. Saldi sampaikan. Silakan. Pak Agustinus, itu ketika penetapan DPT segala macam, Anda persoalkan enggak? Berapa jumlah disabilitas dan segala macamnya itu? Kalau di DPT yang dikeluarkan itu sebenarnya yang mulia, sebenarnya kan sudah sesuai, tetapi pada saat pelaksanaan di pencatatan antara DPT dengan hasil rekapitulasi di salinan itu yang tidak tergambar dengan baik. Sehingga kemudian sebenarnya yang menunjukkan data tidak sinkron antara DPT dengan data yang ada di tingkat TPS itu justru dari pihak penyelenggara, gitu. Nah, jangan mempersalahkan dulu. Ini kan pertanyaan standarnya begini. Itu kan setelah di hasil akhir Anda persoalkan ada pencatatan yang tidak baik soal pemilih disabilitas, ya kan? Nah, secara umum itu dari awal ada nggak dipersoalkan? Misalnya kan bisa saja nanya, ini bagaimana nih? Ini soal pemilih disabilitas, bagaimana catatannya, di mana saja, pernah nggak dipertanyakan seperti itu oleh Anda? Atau pasangan calon Anda, atau yang mewakili pasangan calon Anda sejak dari awal yang seperti itu? Waktu proses pembentukan DPT itu yang mulia, memang sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan itu. Tapi yang soal yang Anda persoalkan terakhir itu tidak pernah dipersoalkan dari awal ya? Iya, karena baru muncul lagi waktu proses pencatatan itu di saya saja yang saudara jawab. Ya. Yang soal pemilu disabilitas itu ketika penetapan DPT dan segala macam itu tidak pernah Anda persoalkan kan? Tidak yang mulia. Iya, baru Anda persoalkan setelah hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten ya, rekap tingkat kabupaten. Karena dianggap tidak ada pencatatan yang baik soal disabilitas. Iya yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik. Dilanjutkan Pak Agustinus, apa yang akan Anda sampaikan? Ya. Yang pokok-pokok saja yang Anda sampaikan, keterangannya tertulis sudah ada di sini. Baik yang mulia. Setelah kami melihat bahwa ada sejumlah data pencatatan dan kelalaian administrasi yang dilakukan, maka kami kelalaian administrasi berupa apa? Termasuk tadi pencatatan di sebenarnya secara umum ada sejumlah dugaan temuan yang kami kumpulkan, tetapi kami tidak memiliki bukti yang cukup sebenarnya, sehingga hanya kalau menurut saudara, apakah pencatatan yang menurut Anda ada kekurangan bidang pencatatan itu berpengaruh pada perolehan suara? Tahu nggak? Yang diprotes itu akan berkait dengan perolehan suara atau tidak? Atau hanya sekedar ada kekeliruan proses administrasi? Iya, kebanyakan itu terkait dengan proses kekeliruan dari administrasi yang mulia. Oke. Yang kami lakukan. Apalagi, silakan. Ya, kemudian kami menduduki persoalan yang di Desa Manukuku, TPS 1 Manukuku yang mulia. Jadi pada tanggal Anda kok tahu peristiwa di Manukuku itu dari mana? Dari tim di tingkat kecamatan yang mulia. Setelah kami diberikan Anda dapat laporan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 dari kecamatan. Iya. Apa itu yang jadi persoalan? Jadi waktu kami diberikan model C salinan, kemudian dari pihak tim kecamatan menyampaikan kepada kami di tingkat kabupaten
kemudian kami melihat ada kejanggalan, terutama berkaitan dengan perolehan suara di TPS 1 Manukuku, bahwa di situ ada baru pertama kali terjadi, kami melihat 4 paket ini, 2 paket sama dan masing-masing nomor 1 44. Tapi mungkin saja enggak kayak gitu itu menurut Anda. Jangan berpendapat loh. Jadi Anda mempersoalkan itu ada yang aneh. Iya. Oh, tapi kan saksi Anda tanda tangan, saksi pasangan nomor 4 juga tanda tangan, yang tidak hanya pasangan nomor 1. Mestinya kalau itu aneh, sudah dipersoalkan oleh saksi-saksi di tingkat sana. Ya? Terus, apa yang Anda sampaikan? Ya, yang mulia. Jadi, waktu proses ini setelah di tingkat pleno tingkat kecamatan yang mulia, kami temukan. Jadi belum pada saat di tingkat TPS dan kecamatan belum dipersoalkan. Iya. Apalagi? Jadi Anda tanda tangan waktu direkapitulasi tingkat kabupaten? Ya, mulia. Anda tanda tangan pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten? Tidak, yang mulia. Tidak. Pasangan calon nomor urut yang lain? 1 tanda tangan. Tanda tangan. 2 tanda tangan. 3 tidak. 4 tanda tangan. Oke, baik. Di situ semua pasangan calon kecuali pasangan nomor urut 3 tidak tanda tangan ya. Betul itu KPU? Terus yang tanda tangan siapa lagi di situ? Yang tanda tangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Tanda tangan semua? Iya. Bawaslu akhirnya menyetujui hasil itu atau tidak? Bawaslu menerima salinan dari di hasil kabupaten. Kabupaten. Iya. Bawaslu mencatat ada persoalan di situ di tingkat rekapitulasi? Ada yang mulia. Apa? Saksi paslon nomor 3 tidak Tidak tanda tangan itu saja. Tidak menerima berita acara. Oke, baik, cukup. Ada lagi yang akan disampaikan? Jadi yang tidak tanda tangan adalah paslon saksi paslon nomor urut 3 Pak Agustinus ya. Ya, jadi Anda sendiri yang tidak tanda tangan ya. Iya, yang mulia. Oke, terus ada lagi yang akan disampaikan? Sementara atau itu dulu. Sudah cukup dari kita. Sekarang dari pemohon ada? Ada yang mulia. Silakan. Iya, saudara saksi Agustinus Maulumalana, sebagaimana sudah dijelaskan sekian persoalan yang disampaikan dalam pleno tingkat kabupaten, apa respon KPU saat itu ketika Anda menyampaikan? Ya, pada saat itu KPU meminta untuk kami dari saksi untuk menandatangani surat keberatan, mengisi surat keberatan. Sudah diisi dan disampaikan? Kami mengisi dan menandatangani, hingga kemudian pihak KPU membuat kejadian khusus. Oke, setelah disampaikan formulir kejadian khusus, ada tanggapan dari KPU sampai dengan saat ini diselenggarakannya persidangan? Kami tidak ikuti. Kemudian, apakah setelah itu Anda melaporkan juga laporan-laporan yang terjadi di sekian kecamatan kepada Bawaslu? Ya, karena kami sudah melaporkan di Bawaslu sebelum proses pleno di tingkat KPU. Jadi pagi tanggal 15 sebelum proses pleno berlangsung di tingkat KPU, kami sudah melaporkan kepada Bawaslu. Oke, nah sepengetahuan Anda, ini terakhir yang mulia, sepengetahuan Anda sejak permohonan ini diajukan ke MK, sudah ada tanggapan dari Bawaslu apa belum ada? Sudah, karena kami sendiri bersama saksi di tingkat TPS sudah dipanggil juga diambil keterangan oleh Bawaslu, dan sudah ada keputusan dari Bawaslu bahwa ada terjadi pelanggaran di TPS 1 Manukuku seperti yang telah disampaikan juga pada saat sidang di mahkamah yang lalu oleh Bawaslu. Tidak, maksud saya sebelum permohonan ini diajukan ke mahkamah sekitar tanggal 17, sudah ada nggak tindakan dari Bawaslu atau belum ada? Tanggal 15 Desember itu kan diajukan permohonan. Sudah ada tindakan dari Bawaslu pada saat itu atau setelah permohonan ini diajukan ke MK? Setelah selesai. Karena pada tanggal 17 itu baru kami menyampaikan saksi. Ya, terima kasih Ya, yang mulia. cukup ya. Termohon, ada?
Yang Mulia nanti langsung Ya, silakan. disampaikan oleh KPU. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada saat pleno di tingkat kabupaten, benar bahwa ada pencatatan administrasi tentang pemilih disabilitas itu yang kesalahan pencatatannya. Ya. Kemudian pada saat itu juga saksi paslon nomor 3 menyampaikan keberatan tentang TPS 1 Desa Manukuku pada saat pleno. Tetapi Yang Mulia, kami tidak menerima di keberatan dari saksi paslon nomor 3 yang kami terbitkan Di tingkat TPS. di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Yang kami terbitkan adalah di kejadian khusus yang ditandatangani oleh KPU terkait proses yang terjadi pada saat pleno di tingkat kabupaten. Oke. Ya, cukup ya. Ada lagi? Cukup toh? Cukup ya. Dari Bawaslu. Itu tadi katanya ada pelanggaran. Pelanggaran apa itu? Katanya waktu itu ada tadi Pak Agustinus mengatakan ada laporan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu menilai itu ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Mohon izin Yang Mulia, yang disampaikan saksi bahwa itu laporan terhadap yang tidak angkat sumpah. Oh, jadi bukan masalah perhitungan suara, tapi tidak ada doa dan tidak ada sumpah itu. Siap Yang Mulia, dan itu sudah disampaikan rekomendasinya kepada KPU, yang tadi juga saksi sudah sampaikan bahwa KPU sudah menindaklanjutinya. Mungkin itu Yang Mulia. KPU menindaklanjutinya dalam bentuk apa itu KPU? Dihidupkan? Baik Yang Mulia, KPU telah menerima rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian yang dimana dalam rekomendasi itu menyampaikan bahwa ketua KPPS tidak dilibatkan lagi dalam proses penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Pihak terkait ada yang akan ditanyakan kepada saksi dari pemohon, Pak Agustinus? Yang Mulia, ada yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi Agustinus Malana, tadi saudara katakan bahwa saudara saksi katakan bahwa saudara saksi menemukan berbagai macam bentuk pelanggaran, tetapi hanya beberapa pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu. Saksi di sini dalam kapasitas sebagai saksi di tingkat kabupaten, tetapi saksi mengetahui terkait proses pelanggaran yang terjadi di Manukuku. Rekapitulasi di tingkat kabupaten sejatinya tindak lanjut daripada hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pertanyaan kami, saudara saksi Agus Malana, sebelum saudara menyatakan keberatan di tingkat kabupaten, ada tidak saudara tahu terkait adanya DKWK keberatan atau kejadian khusus baik di tingkat TPS Manukuku maupun di tingkat PPK Kecamatan Tanariu? Yang kedua Yang Mulia, kami juga ingin mengkonfirmasi terkait dengan C1 yang disampaikan oleh saksi Juliana Ngongo. Apakah saudara saksi juga Agus Malana menerima C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi paslon nomor urut 1? Saya pikir sekian Yang Mulia. Ya, cukup ya. Silakan Pak Agustinus dijawab. Pak Agustinus? Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berkaitan dengan beberapa kejadian khusus yang terjadi, yang kemudian itu tidak tercatat dalam kejadian khusus di tingkat TPS dan kecamatan, memang keberatan yang kami lakukan ini baru terjadi di tingkat kabupaten, karena proses beberapa temuan yang kejanggalan dan temuan yang kami temukan itu baru terjadi setelah proses pleno di tingkat kecamatan. Yang kedua, berkaitan dengan model C salinan, kami yang pada tanggal 9 Desember malam harinya, itu saksi kami telah menyerahkan model C salinan. Ini kebetulan saya pegang Yang Mulia. Itu saya boleh tunjukkan di TPS 01 memang bahwa saksi nomor urut 1 itu tidak menandatangani. Kami tanggal 9 malam itu sudah dapatkan. Iya, tadi jangan diulang itu. Memang di TPS 1 Manukuku itu paslon nomor 1 saksinya tidak tanda tangan. Tapi
saksi 2, 3, 4 semua tanda tangan, termasuk saksi saudara. Ya kan, Bu Yuliana itu tanda tangan. Kemudian itu yang sebelah Anda, Pak Lende itu juga tanda tangan. Paslon nomor 1 itu juga tanda tangan, ya. Tadi sudah jelas, nggak usah diulang-ulang. Jadi Anda itu melihat ada keganjilan. Kalau masalah tanda tangan semuanya sudah clear. Anda hanya melihat ada keganjilan perolehan suara, kan gitu kan? Iya. Iya. Terus silakan jawab lagi. Sekira sesuai dengan pertanyaan tadi dari kuasa hukum pihak terkait yang mulia, bahwa apakah model C salinan yang diterima oleh tim kabupaten yang diberikan oleh saksi kami, saksi paslon 1 menandatangani atau tidak. Makanya saya bilang bahwa saksi paslon 1 berdasarkan model C salinan yang kami terima itu memang tidak tantangan. Ya. Gitu. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Yang mulia sudah cukup? Sedikit Pak Ketua. Silakan. Jadi ini ya, kami berkali-kali di Mahkamah ini menyampaikan ini supaya tahapan-tahapan itu clear, apalagi tadi muncul, kalau semua perkara sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada lagi tindakan lain. Misalnya, kalau ada laporan ke Bawaslu tentang kejadian tertentu, Anda menemukan sesuatu, nanti keterangan itu disampaikan di Mahkamah, biar Mahkamah yang menilainya lagi. So, kalau Anda mengambil tindakan juga, itu bisa mengacaukan tahapan-tahapan itu. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ini perlu diingatkan untuk semuanya ini. Kebetulan ada KPU, Bawaslu juga yang mendengar. Jadi kalau ada lagi, nanti dilaporkan ketika ada persidangan. Ini temuan-temuan, ini buktinya, biar kami Mahkamah yang menilai. Ya Pak Ketua ya, begitu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, silakan Yang Mulia Pak Manahan. Baik, hanya sedikit konfirmasi lagi kepada Bawaslu ya. Itu tadi rekomendasi kepada KPU itu mengenai apa saja sehingga KPU harus melakukan suatu tindak lanjut dari rekomendasi itu. Tadi Saudara Bawaslu mengatakan keberatan tentang tidak ada doa dan sumpah. Apakah hanya itu saja alasan rekomendasi atau ada hal lain yang Saudara rekomendasikan kepada KPU? Silakan. Mohon izin Yang Mulia, laporan yang dimasukkan ke Bawaslu memang terkait dengan tidak mengangkat sumpah pada saat pemungutan suara. Tetapi berkembang pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan ada yang mendalilkan bahwa tidak ditandatangani surat suara. Pada saat diklarifikasi KPPS-nya menyampaikan, ketua dan anggotanya menyampaikan bahwa surat suara ditandatangani. Kemudian Bawaslu melakukan kajian, memang secara prosedur KPU dalam hal ini KPPS melanggar pasal 28 PKPU penghitungan pengut hitung, sehingga memang kita itu mengenai apa itu pasal 28 PKPU? Syarat pemilihan gubernur, bupati dan seterusnya harus menyebutkan ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan pada hari pemungutan suara. Pasal 29 berbunyi agenda rapat pemungutan suara terdiri atas A. Pengucapan sumpah dan janji anggota jadi KPPS. Pengucapan sumpah ya. Ya, baik. Jadi selain daripada itu tidak ada temuan yang lain menurut Bawaslu. Berdasarkan hasil penanganan Yang Mulia, yang terbukti memang hasilnya memang tidak mengangkat sumpah dan janji. Hanya itu. Siap Yang Mulia. Baik. Jadi ke KPU ya. Rekomendasinya tadi itu dilaksanakan oleh KPU dengan hanya mengatakan tindak lanjutnya ya, tidak lagi akan mengikutkan KPPS tersebut dalam pilkada berikutnya. Hanya itu saja. Iya, Yang Mulia. Rekomendasinya ada beberapa, yang tadi itu satu, yang kemudian KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran ad hoc. Itu kami juga sudah lakukan Yang Mulia. Jadi itu tindak lanjutnya ya. Iya. Tapi yang pokoknya bahwa yang bersangkutan ini tidak lagi diikutkan dalam pilkada berikutnya begitu ya. Siap, Yang Mulia. Atau pemilihan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah menyelesaikan. Terima kasih pada Pak Agustinus, kemudian terima kasih Pak Dominikus, dan terima kasih pada Bu Yuliana yang telah memberikan keterangan pada persidangan pagi